Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi teman-teman, salam ngarit, salam peternakan, sukses selalu untuk kita semua ya, dan selamat menjalani bulan puasa ini. Dan oke teman-teman, ini di pagi hari dan di kandang domba saya. Ini tadi saya baru memberikan pakan domba saya itu dengan menggunakan silase teman-teman. Nah ini silase ya. Nah, ini lihat ya, kemarin yang nanya itu dombanya diberi pakan silase atau tidak. Nah, kalau di tempat saya ataupun di kandang saya itu pemberiannya ada dua macam pakan teman-teman, yaitu pakan rumput segar dan pakan rumput yang sudah saya silase ataupun sudah saya olah. Nah ini salah satunya. Nah kalau untuk comboran ada teman-teman ya, saya menggunakan ampas tahu. Nah, ini teman-teman, ini silase ya. Kalau dilihat dari makanya sudah mulai terbiasa teman-teman ya, karena untuk pakan silase sendiri saya belum begitu lama menggunakannya ya, karena masih belajar cara membuat pakan silase yang bagus teman-teman. Nah ini lihat, kalau untuk nafsu makannya sih termasuknya sudah bagus teman-teman, dombanya sudah lahap dan sudah suka. Nah ini lihat juga. Nah kalau untuk kambing bunting ataupun domba bunting itu gimana? Nah ini aman teman-teman ya. Di sini ada domba saya yang sedang bunting ya, seperti yang ini. Ini juga sedang bunting ya, bunting muda, tapi tetap aman. Ya, insya Allah aman kalau kita memberikannya itu ataupun cara membuatnya benar dan diberikannya juga benar. Nah, ini untuk pejantannya juga sudah lahap teman-teman ya. Nah ini. Nah lihat teman-teman. Nah untuk pembuatan silase sendiri, ini di usia pembuatan kurang lebih sekitar 10-an hari teman-teman. Nah 10-an hari saya membuat, terus baru saya memberikan. Nah kalau biasanya ya, kalau stok pakan lagi melimpah, malahan justru lebih lama lagi teman-teman. Tapi kalau pakannya lagi sedikit berkurang, biasanya itu 1 minggu ya, 1 minggu sudah saya berikan. Nah ini usia kisaran 10 hari, baunya harum teman-teman ya. Kalau kata orang kan misalkan kayak silase itu berhasil itu baunya harum. Nah ini baunya harum teman-teman ya, baunya harum. Dan untuk warnanya, ini warnanya juga coklat ya teman-teman. Nah ini seperti ini bentuknya ya, jadi bisa dikatakan kalau menurut saya itu pembuatan silase saya berhasil teman-teman. Dan di domba juga lahap ya. Ya walaupun pas pertama saya memberikan itu tidak begitu lahap ataupun masih cuma dicium-cium dan dicicipi sedikit demi sedikit, tapi kalau untuk sekarang sudah mulai terbiasa dengan pakan silase ini teman-teman. Nah ini ya. Nah jadi kalau untuk pakan silase itu termasuknya ya pakan yang mempermudah kita teman-teman ya dalam beternak. Jadi seperti kita cuma ngarit seminggu sekali bisa kita berikan gitu kan, itu mempermudah menurut saya. Terus apalagi di bulan puasa ini ya, biasanya kalau bulan puasa kan buat ngarit aja ngumpulin tenaga itu berat banget teman-teman ya. Jadi seminggu sekali ngarit. Nah untuk hari-hari biasanya kita buat untuk merawat rumput ya di sawah, di kebun. Terus waktu sisanya kita buat untuk merawat kandang. Jadi seperti itu. Nah ini untuk pemberiannya ya, kalau di tempat saya teman-teman, ini masih saya campur dengan rumput segar ya. Jadi walaupun pemberiannya itu beda waktu, misalkan kayak ini silase di pagi hari, nah rumput segarnya itu di sore hari teman-teman ya. Jadi kemarin saya sudah sampaikan, karena ketersediaan tempat untuk membuat silasenya ya itu masih sedikit, jadi ya ini salah satu alternatif saya untuk memberikan pakan silase saya. Jadi silase di pagi hari ya, terus rumput segarnya di sore hari. Nah kalau untuk takarannya ya, takarannya kalau menurut saya sih cukupnya aja ya. Di pagi hari mungkin sekitar 40%, terus di sore hari ya, karena sebisa mungkin kalau kita beternak domba ataupun bahkan kelinci itu sebisa mungkin pakan untuk malam hari itu lebih banyak, karena waktunya lebih panjang dan jangan sampai
ternak kita itu kekurangan pakan di malam hari, karena itu bisa berakibat ternak bisa terserang kembung teman-teman. Nah ini teman-teman ya, ini pejantan yang nantinya bisa dijadikan untuk pemacak juga ya, karena ini 2 jantan merino ini nantinya akan menjadikan pejantan di kandang saya juga teman-teman. Nah ini untuk bahan-bahan pembuatan silase ya teman-teman ya. Jadi saya menggunakan rumput pakcong ya, rumput odot, dan ditambah dengan rambanan teman-teman. Itu cuma itu aja ya. Rambanannya itu banyak variasinya ya, ada singkong karet, ada kaliandra, ada lamtoro ya, ada klereside, itu teman-teman yang saya campur-campurkan ya. Karena untuk hijauan sendiri saya sedang banyak menanam lagi, karena nantinya supaya ketersediaan pakan itu melimpah teman-teman. Nah, ini. Jadi ini ternak lanjutan saya setelah ternak kelinci teman-teman ya. Nah ini lihat, makanya sudah mulai rakus teman-teman. Belum ada sekitar 2 bulan saya menggunakan silase ya, karena untuk modal membeli trimnya sendiri ataupun tempat untuk silase itu termasuknya lumayan teman-teman ya. Satu drum itu sekitar harga 200-an ya. Jadi ya modal lagi. Tapi kalau untuk trimnya sendiri itu awet ya, tidak gampang bocor dibandingkan dengan plastik. Nah makanya saya memilih untuk membeli drum, nah, ataupun tempat untuk membuat silase. Nah, ini teman-teman ya. Nah kalau untuk kelinci, apakah saya memberikan pakan silase? Nah kalau untuk kelinci teman-teman ya, saya belum memberikan ya, tapi nanti akan saya uji cobakan ya, karena ketika nanti kelincinya doyan pakan silase, nanti akan saya lanjutkan ya. Ini malahan mempermudah teman-teman, biar tidak ngarit setiap hari untuk kelinci. Nah lihat, ini betina merino ya, dan tuh si anakan juga ya masuk ke palungan pakan terus nih teman-teman, karena palungan pakan termasuknya cukup tinggi. Nah lihat, yang sebelah sini sudah habis teman-teman ya. Jadi asik teman-teman ya, beternak itu asik ya, jangan dibikin pusing, tapi asik teman-teman, walaupun kadang sedikit pusing ya, karena biasanya ada kendala-kendala yang sering muncul ya di peternak pemula seperti saya. Pasti ada teman-teman kalau untuk para peternak pemula. Nah tapi yang penting mentalnya itu harus kuat teman-teman. Nah ini. Nah kalau untuk pembuatan silase ini teman-teman ya, nanti lain waktu ya, kalau pas saya membuat silase lagi, nanti akan saya buatkan videonya ya, supaya nanti ketika teman-teman ingin belajar tentang cara membuat silase itu bisa belajar di video saya. Nah itu tuh, nah, gampang kok sebenarnya, gampang teman-teman ya. Saya dulu ya buat itu langsung bisa teman-teman, buat silase itu dulu langsung bisa, karena kunci dalam pembuatan silase itu adalah padat dan rapat teman-teman ya. Karena saya belajar tentang pembuatan silase itu lagi-lagi diajarin sama orang itu pasti kuncinya itu padat dan rapat. Nah padatnya itu padat isian dari silasenya ya, yang dimasukkan ke drum ini ya, di drum ini, dan rapatnya adalah rapat posisi penutupannya. Nah itu teman-teman. Terus kalau untuk kadar air ya sebisa mungkin harus lebih rendah. Kadar airnya itu jangan sampai terlalu banyak, karena nanti itu akan mempengaruhi hasil dari silase. Itu teman-teman ya, hampir mirip, sebenarnya mirip dengan pembuatan fermentasi teman-teman ya. Cuma bedanya kalau di silase itu tidak menggunakan probiotik lainnya ya, misalkan kayak seperti menggunakan E4 itu tidak teman-teman. Tapi kalau untuk silase itu bahan asli, bahan alami semuanya ya. Bisa teman-teman tambahkan molase, bisa, itu malah katanya lebih bagus. Tapi kalau saya itu asli teman-teman ya, tidak ada campuran apapun. Paling ada sedikit campuran bekatul ya, untuk di atasnya ini, di atas tutup, dan di bawah ininya, di bawah drumnya, itu supaya nanti mengurangi kadar air
yang biasanya kalau di atas itu mengembun ya, kalau di bawah itu biasanya kadar airnya kan agak turun ya, jadi biasanya yang paling bawah itu agak sedikit basah. Nah itu untuk mengurangi teman-teman. Nah ini sudah mulai habis teman-teman. Senang lihatnya kalau kita melihat ternak kita itu makan dengan lahap ya. Nah ini juga itu ya, senang teman-teman. Nah mungkin cukup ya ini teman-teman. Yang kemarin nanya apakah dombanya diberikan pakan silase. Nah saya berikan pakan silase teman-teman, karena nantinya pakan silase itu akan mempermudah kita ya dalam beternak, apalagi ketika ternak kita itu jumlahnya sudah mulai banyak. Nah untuk kapasitas ternak saya yang baru sekitar ada 14 itu saya sudah mulai menggunakan pakan silase, karena ini akan mempermudah kita dalam beternak. Nah ini teman-teman ya, dan mungkin cukup sekian dari saya. Nah sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.